Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru hebat. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama Ripa Romansyah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut. I remember way back when you and I were just pretend. I thought I was in love, there was nothing above. I remember I felt it, thought this would never end. I felt like giving up, my mind was blowing up. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you love me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you love me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Look at us now, sitting in a room. I'm thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me, just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Look at us now, sitting in a room, thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me, just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu pengajar praktik beserta calon guru penggerak Angkatan 11 Bapak Ripa Romansyah SPD. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan izinnya kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 Desiminasi Budaya Positif. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, pemaparan saya ulangi. Yang selanjutnya, pemaparan desiminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11. Untuk mengefektifkan waktu, kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Menginjak di acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Alfi. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada Ibu Alfi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menginjak di acara yang keempat yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irwansa SPD, calon gubernur Angkatan 11 saya hormati. Bapak Ibu guru beserta delegasi mobil saling tempat yang saya hormati. Pertama-tama kita menyampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang karunia-Nya. Alhamdulillah pada ini kita berkumpul bersama lagi. Yang kedua, salam dan salam disampaikan kemuliaan dan tercurah kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada semua umat. Bapak yang kita hormati, alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan pemaparan atau designasi dari dekan kita Bapak Irwansa SPD, calon bergerak Angkatan 11. Mari kita ikuti acara ini dengan baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan kita ya, Bapak Iqbal yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan beliau menjadi calon guru penggerak, selama ini beliau sudah melaksanakan pendidikan. Sudah berapa bulan Pak Iqbal? Sudah 2 bulan ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Iqbal senantiasa latihan, tetap diberi semangat, kekuatan di batin untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendidikan calon guru. Karena kalau kita lihat itu masanya cukup lama juga ya. Cukup lama ini memerlukan kesabaran, kekuatan di batin. Mudah-mudahan Pak Iqbal tetap sabar, tetap semangat. Selesai sampai dengan waktunya jadi guru. Berilah untuk mengertikan waktu ya. Berilah kita sama-sama buka acara ini dengan basmalah mengharap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya silakan pada wawancara untuk meneruskan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas penguatan dan sambutan yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki di acara yaitu
diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak Ripa Romansa SPD dipersilakan. Terima kasih pengatur waktu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang alhamdulillah di sore hari yang berberkah ini kita dapat berkumpul. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Semoga nanti di yaumul jazawal hisab mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Pak Yenji, yang saya hormati Ibu pengajar praktik, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang alhamdulillah pada sore hari ini hadir di tempat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir memenuhi undangan dari kami di acara diseminasi agenda kegiatan di modul 1.4 di guru penggerak. Tanpa juga ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas yang sangat-sangat full bagi saya khususnya. Sekali lagi Pak, terima kasih atas bantuannya. Bapak Ibu izinkan untuk nanti pemaparan diseminasi saya berdiri lalu menyampaikan apa yang mesti saya sampaikan. Sekali lagi Pak, terima kasih Bapak Ibu juga yang terpenting untuk Pak Kepala Sekolah, terima kasih atas saran yang diberikan. Ibu PP, Pak Kepala izin berdiri juga semua. Jelas Bu ya yang dari belakang. Siapa? Sebelumnya review dulu ke belakang. Selama hampir 2 bulan setelah melalui tahapan pendaftaran lalu seleksi, alhamdulillah saya bisa masuk di calon guru penggerak di angkatan 11. Perkenalan diri dulu Pak Lia. Nama Ripa Romansa, unit kerja di Satuan Pendidikan di SDN 3 Pak Yenji, calon guru penggerak angkatan 11. Awalnya kami tergerak, lalu harus bergerak dan menggerakkan. Fasilitatornya Ibu Epi
Novia Pahlawati SPD, lalu pengajar praktiknya Ibu Risa Sri Elasti Amalia SPD. Dalam kegiatan hari ini yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif merupakan wujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang satu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, pada hari ini itu yang mungkin akan kita bahas bersama-sama. Satu-satu mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perlakuan maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan manusia itu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita harus makan, berpakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Adanya kasih
diterima, dipedulikan, berbagi bersama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Lalu di sini ada penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk memimpin, berprestasi, dan didengar, dianggap, dan diakui. Lalu kebebasan. Di kebebasan adanya kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Berikutnya kesenangan. Kita adanya bermain ya, healing mungkin ya kalau kesenangan. Terus ada humor. Ketika kita lagi mumet mungkin perlu hiburan. Dan juga mungkin ketika kita melihat hal yang lucu itu upami salusuna mah pirang-pirang seri gitu ya. Yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 ya. Adanya hukuman, adanya konsekuensi, dan adanya restitusi. Yang pertama hukuman. Tidak terencana tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu yang berhubungan dengan hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi biasanya terencana, lalu disepakati sesuai peraturan yang sudah dibuat. Murid tetap tidak dibuat nyaman. Setiap guru seolah-olah harus terus mendorong anak didiknya atau murid. Dan yang terakhir adanya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Mana yang paling tepat buat para guru? Sebagai guru, kita lebih baik menggunakan restitusi ini karena yang lebih baik, karena bernilai positif bagi murid. Yang kelima, posisi kontrol guru. Di sini adanya penghukum. Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Ataukah sebagai pemantau? Atau menjadi manajer bagi anak didik kita? Siap Bu, manajernya? Kita bedah bersama. Baiklah, di sini saya punya studi kasus. Kita akan bahas satu persatu dan bagaimana solusinya mungkin terjadi di sekolah kita. Mari kita lihat apa perbedaan. Di sini studi kasusnya Budi yang terlambat datang ke sekolah. Studi kasus satunya penghukumnya. Kita coba ke penghukum. Posisi kita sebagai penghukum biasanya nadanya suaranya tinggi.
ibunya biasanya mata melotot atau mungkin membuat si anak supaya agak ketakutan gitu ya. Contoh kata yang diucapkannya biasanya selalu terlambat. Kapan kamu datang? Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Dasar anak malas. Itu yang mungkin ketika ada ucapan dengan nada yang tinggi mungkin ya. Kalau kita sebagai guru, ini kita tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana bila berbicara seperti ini? Hasilnya mungkin murid akan merasa marah, mendendam, bahkan mungkin akan berbuat hal yang lebih, contohnya saking marahnya ketika ada kendaraan guru itu mungkin harus coret-coret kita mungkin, atau gimana ya, mungkin atau barang-barang gurunya yang dirusak mungkin karena dia merasa dendam. Nah, ini kalau kita bicara seperti tadi dengan bahasa tubuhnya melotot ataupun bahasa tubuhnya menekan, berarti kita berada di posisi penghukum. Kasus yang kedua, Budi yang terlambat datang ke sekolah. Pembuat merasa bersalah. Biasanya nadanya memelas, nadanya halus, sedih, bahasa tubuhnya mendekati anak, merapat dengan anak kita. Biasa dengan nada bicaranya, Adi, kamu itu bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya senang mengecewakan Bapak ya kamu? Biasanya nada-nadanya seolah itu bahwa si guru itu oleh siswa itu dibuat kecewa. Gitu. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam. Kalau penghukum bisa saja hanya sesaat, tapi kalau pembuat merasa bersalah itu bisa membekas di anak didik. Kasus ketiganya teman. Biasanya ada suaranya ramah, akrab, sambil bercanda dengan anak, bahasa tubuhnya sambil senyum jenaka gitu ya. Bagaimana dekatnya ketika dengan teman. Nah, bagaimana sih kamu? Kan sudah janji, kenapa terlambat lagi? Ya sudah, duduk sana, yuk kita belajar. Itu salah satu mungkin kalimat. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan kita. Ini termasuk dampak yang positif. Tapi sisi negatifnya murid akan tergantung pada guru tersebut. Sausuna nama berlindung kepada guru tersebut. Dan kasus yang berikutnya pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Tahukah kamu jam berapa sekarang? Kamu terlambat lagi. Apakah kamu tahu konsekuensinya bila terlambat? Nanti kalau jam istirahat, kamu lanjut menyelesaikan tugasnya ya. Hasilnya, murid memahami konsekuensinya karena melanggar peraturan.
Guru tidak menunjukkan emosinya atau membuat anak merasa bersalah, tetapi anak menanggung konsekuensi atas kesalahannya. Contohnya ketika belum selesai tugasnya, temannya sudah selesai, otomatis harus selesai di hari itu. Kasus yang kelima sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, biasanya lebih dekat dengan murid. Nah, apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Kenapa kamu terlambat? Ada masalah apa tadi di waktu berangkat? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Besok-besok datangnya tepat waktu ya. Itu sebagai manajer. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Pada posisi manajer, mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan kita sebagai guru. Mari kita menyimak ya, supaya nggak terlalu ngantuk. Boleh langsung ya, ini apa? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Ada lagi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita ya itu 100. Tepuk tangan untuk kita semua. Siap? Posisi kontrol apakah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang lari mengelilingi lapangan. Betulkah Bapak Mogo? Kita lihat. Ya, 100. Ya, karena di sini ada konsekuensi mengelilingi lapangan sehingga dihukum mengelilingi lapangan. Posisi kontrol apakah? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ada yang berpendapat posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita buka ya. Ada yang jujur, ada yang mantap. Kita lanjut ya. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Bu Nina teman? Betul apa teman? Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 20 menit. Sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau. Kita buktikan. Ya. Bu Nina dapat 300 ya. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, juga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Di sini apa? Yang merah itu? Hayu. Coba ya, di sini saya punya video ini. Proses pembuatan keyakinan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya baiklah, untuk kegiatan hari ini yaitu kegiatan mengenai keyakinan kelas. Di pertemuan sebelumnya di semester sekarang kita sudah membahas mengenai memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri lalu kalian itu berbagi pengalaman ketika liburan. Nah, sekarang kita di kelas baru di semester sekarang yaitu mengenai keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Apa tadi? Tata tertib di kelas. Ada lagi apa? Aturan yang dibuat bersama. Ya. Baiklah, untuk keyakinan kelas kalian nanti tolong sampaikan ya keinginan kalian ketika kita belajar di kelas. Paham ya? Ya, Bapak akan membagikan ini. Silakan kalian tulis masing-masing apa keinginan kalian ya. Apa keinginan kalian supaya nanti ketika kita belajar itu tertib ya. Silakan tulis masing-masing. Ya. Ya. Silakan siapkan bolpen. Warna pink boleh. Warna pink. Silakan kalian tulis ya masing-masing keyakinan kelas kalian. Apa kemauan kalian? Beri nama dan tanda tangan ya. Iya, tanda tangan. Bakal bisa. Nama dan tulis saja yang jelas ya. Membuat keyakinan kelas yang nantinya akan dibuat menjadi kesepakatan kelas. Ya. Hasbi sudah Hasbi? Sudah ya. Beres keyakinan kelas ya? Kalau sudah beres, kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Setelah kalian menuliskan keyakinan kelas, silakan ditempel di depan. Sekarang, silakan mulai dari siapa dulu, bebas. Ya, boleh Hasbi di depan. Ditempel, bebas di mana? Di sini. Kita sudah selesai tadi membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Di sini semua sudah mengisi ya. Di sini ada yang keyakinan kelasnya mengenai kerapihan.
berseragam sesuai aturan sekolah, ada berdoa sebelum belajar, ada lagi tidak membuang sampah sembarangan, ada lagi menjaga kelestarian lingkungan ya. Jadi lingkungan kita baik di dalam kelas atau di luar kelas itu harus kita jaga. Ada lagi saling berinteraksi dengan teman. Di sini ada juga kerapihan memakai baju, menjaga kebersihan, terus juga menjaga barang-barang, baik barang kita atau barang teman. Makanya kita akan menyimpulkan dari semua keyakinan masing-masing ya. Silakan rekan. Menjadi kesepakatan kelas. Kita simpulkan ya. Inilah kesepakatan kelas 6 yang dibuat dari keyakinan masing-masing, dan kesimpulannya yaitu yang pertama untuk kesepakatan kelasnya yaitu ada keimanan, yaitu doa sebelum dan sesudah pelajaran. Untuk kebersihannya menjaga kebersihan ruang kelas. Untuk keamanannya saling menjaga barang-barang di kelas. Ada kekeluargaan, saling berinteraksi bersama teman. Ada kerindangannya yaitu menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Terus untuk kerapihannya berseragam sesuai aturan sekolah. Terus keindahannya bersama-sama menghias ruang kelas. Sekian. Itu keyakinan kelas yang dibuat di kelas 6 SDN 3 Pakete. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu siswa memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah membuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi ya, karena manusia itu mungkin satu saat bisa berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Kita tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai apa yang kita telah disepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nonton lagi yuk. Ini segitiga restitusi.
Waalaikumsalam. Masuk, silakan duduk. Kamu tahu nggak mengapa dipanggil Bapak? Rahmi, kenapa tadi pelajaran PJOK kamu telat mengikutinya? Ya Pak, tadi saya pulang dulu ke rumah. Kenapa kamu pulang dulu ke rumah? Kamu tahu jam pelajaran sudah dimulai? Ya Pak, tadi saya tidak sempat sarapan dan lupa membawa bekal sehingga saya pulang dulu untuk sarapan. Oh iya, kenapa aku sampai lupa? Sarapan itu penting karena tubuh kita memerlukan makanan yang cukup dan seimbang. Apakah kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak, soalnya saya tidak mengikuti kegiatan awal pelajaran PJOK tanpa izin dulu. Nah, kamu masih tahu tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Ya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang kamu yakini? Saya izin dulu kalau ada kepentingan yang mendesak. Nah, sekarang kamu paham ya kalau ada sesuatu harus izin dulu. Ya. Ya, terima kasih ya Rami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi, siswa kelas 6 SDN 3 Pakenjeng. Terima kasih kepada Pak Rifal telah mengingati saya. Saya tidak minta izin dulu, pulang ke rumah adalah tindakan yang salah, yang melanggar nilai tertib. Mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Saya senang diingati sehingga saya bisa memperbaiki diri. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan duduk Hasbi. Kamu tahu nggak dipanggil ke sini? Tahu Pak. Oh iya. Tadi Hasbi tidak mengikuti kegiatan penjelajahan. Kenapa? Apa saya salah? Oh iya. Tadi kalau Hasbi mengikuti kegiatan pramuka itu harus mengikuti semua kegiatan. Berarti tadi Hasbi kemana? Oh jajan. Berarti tahu enggak Hasbi kalau keyakinan kelas bagaimana? Iya, terima kasih. Berarti Hasbi sudah tahu itu kesalahan Hasbi. Solusinya bagaimana? Saya mau mengikuti kegiatan pramuka. Ya, terima kasih. Berarti Hasbi sekarang harus mengikuti semua kegiatan pramuka. Ya, terima kasih Hasbi ya. Telah mengakuinya. Silakan mengikuti kegiatan lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Hasbi, ayo. 3. Nama saya Hasbi, saya kelas 6, sekolah di SDN 3 Pakenjeng. Saya akan mengikuti kegiatan pramuka. Saya senang diberitahu sama Pak Iqbal. Saya sangat senang mengikuti kegiatan pramuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tangtos seueur saul nu teu kaukur. Reka basalian. Laku lampah untuk merenah nedah punten dina samudaya kalpatan. Sekian buah nangka, buah durian, serta nyambungnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah telah kita simak bersama rangkaian paparan dari calon
penggerak angkatan 11. Sekali lagi kita berikan aplaus bersama-sama. Terima kasih Bapak Rifal SPD. Semoga paparan dan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk menutup kegiatan hari ini sebelum ke sesi makan bersama, marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan bersama-sama membacakan hamdan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih hadirin, dan sebagai bentuk dukungan terhadap calon guru penggerak, kebetulan hari ini dihadiri oleh pengajar praktik. Ada beberapa hal penguatan yang akan disampaikan oleh beliau. Sambil tamah-tamahnya boleh sambil makan dan minum, Bapak dan Ibu dipersilakan. Kepada Ibu Sri Elasti Amalia SPD sebagai pengajar praktik dipersilakan untuk memberikan. Terima kasih Bu Kendir atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah saya bisa hadir di acara ini, diseminasi tentang budaya positif. Di sini saya sebagai pengajar praktik, alhamdulillah saya mempunyai CGP 6 dari 3 kecamatan, salah satunya Bapak Romansa dari SDN 3 Pakenjing. Saya apresiasi yang sangat besar sekali hari ini Pak Rifal sudah menyampaikan diseminasi yang sangat gamblang dalam pemaparan yang luar biasa dari budaya positifnya. Apa yang Pak Rifal tadi paparkan itu semoga Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya di sekolahnya, dan tentunya Pak Rifal di program guru penggerak ini beliau sebagai pemimpin pembelajaran sudah mengimplementasikan apa yang hasil dari belajar Pak Rifal dari LMS itu di SDN 3 Pakenjing. Tadi yang saya simak dari pemaparan-pemaparan yang begitu luar biasa, ada video-videonya tentang keyakinan kelas, terus budaya positif itu yang disiplin tadi. Disiplin itu apa Bu? Taatinya aturan, ketaatan, terus sanksi pengingkatan aturan. Itu yang disiplin positif, kan judulnya disiplin positif. Kalau dalam dalam pembelajaran di guru penggerak itu, kalau disiplin itu belajar mengontrol diri, mengontrol supaya kita itu bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu disiplin. Tapi positif mah itu hal-hal yang baik gitu ya. Jadi di sana tadi ada 5 posisi kontrol guru. Kurang teh bertanya kepada diri sendiri, kita itu sudah sampai di mana di 5 posisi kontrol guru diri teh ayeuna teh bikin ka ayeuna teh sampai sekarang. Kita sebagai pembuka, sebagai guru itu sebagai pembuat rasa bersalahkah kepada murid, apa sebagai teman, atau apa sebagai pemantau, dan sebagai manajer ya. Mungkin itu bertanya kepada diri sendiri ya. Mereka gitu suka jadi teman gitu kan, tapi suka kan jadi teman kepada murid-murid. Terus insya Allah kalau tahu manajer itu bagaimana, nah, kita nanti akan mengejar ke manajer gitu, supaya dengan anak itu anak nyaman berada di kelas kita menyampaikan ke anak juga apa sih rasanya ya kondusif di kelas itu ya. Tadi bagus video-videonya, saya tidak menyangka sebagai itu kan segitiga restitusi ya Pak Rifal ya. Di segitiga restitusi itu kalau anak yang bersalah itu benar tadi Pak Rifal udah mengimplementasikannya. Anak itu kalau contohnya ada barusan teh tidak kedengaran di video, jadi nggak tahu tentang kesalahan apa gitu, tapi
Mama nanti.